Trump tegaskan kebijakan tarif tidak ditujukan untuk mendorong industri tekstil. Pejabat tinggi perdagangan Uni Eropa dan Cina berencana akan bertemu. Pemerintah targetkan PLTN di Indonesia bisa beroperasi pada 2032. Halo sahabat Kabar Bursa, apa kabar? Anda menyaksikan Kabar Bursa hari ini, edisi 27 Mei 2025. Menyajikan berita terkini, informasi pilihan serta rekomendasi saham. Bersama saya Maria Rahuhalek, kita jelang Kabar Bursa hari ini selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi. Kali ini ia mengesampingkan nasib pengusaha tekstil Amerika Serikat. Trump menyatakan kebijakan tarif yang diterapkannya tidak ditujukan untuk mendorong industri tekstil, melainkan untuk memperkuat sektor manufaktur domestik dalam bidang militer dan teknologi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kebijakan tarif yang diterapkannya tidak ditujukan untuk mendorong industri tekstil, melainkan untuk memperkuat sektor manufaktur domestik dalam bidang militer dan teknologi. Donald Trump mengatakan pemerintah hanya tidak ingin membuat sepatu kets dan kaos oblong, tetapi membuat peralatan militer. Ia juga mengungkapkan Amerika ingin membuat chip dan komputer, serta tank dan kapal. Menurut Trump, industri chip, komputer, tank, dan kapal perang menjadi fokus utama pemerintahannya. Hal ini dalam upaya menciptakan kekuatan manufaktur Amerika Serikat. Untuk diketahui, 97% pakaian dan sepatu di Amerika Serikat masih didatangkan dari negara lain. Menurut Presiden Asosiasi Pakaian dan Alas Kaki Amerika, Steve Lamar, industri tekstil menjadi salah satu yang paling tertekan dengan kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Adanya tarif tambahan hanya akan membebani industri tekstil. Tak lama usai Trump setuju memperpanjang tenggat waktu tarif 50% bagi Uni Eropa, terhembus kabar para pejabat tinggi perdagangan Uni Eropa dan Cina berencana bertemu. Ini bisa menjadi pertanda kedua pihak sedang memperkuat hubungan untuk mencoba melawan tekanan tarif Trump. Para pejabat tinggi perdagangan Uni Eropa dan Cina kembali merencanakan pertemuan penting. Ini bisa menjadi pertanda kedua pihak sedang memperkuat hubungan untuk mencoba melawan tekanan tarif Trump. Kabar pertemuan terhembus tak lama usai Trump setuju memperpanjang tenggat waktu tarif 50% bagi Uni Eropa hingga 9 Juli. Juru bicara Uni Eropa menyebut Menteri Perdagangan Cina Wang Wentao beserta Komisioner Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maroš Šefčovič akan bertemu di sela-sela pertemuan tingkat menteri WTO di Paris, Prancis awal Juni ini. Meski demikian, juru bicara Uni Eropa tidak mengonfirmasi waktu pasti pembicaraan tersebut. Di bulan yang sama, para pemimpin Eropa akan ke Beijing untuk menghadiri pertemuan penting dengan para mitra Tiongkok. Pertemuan Wang dan Šefčovič akan menjadi diskusi ketiga tahun ini. Šefčovič mengunjungi ibu kota Cina pada akhir Maret bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Cina He Lifeng. Setelah itu, keduanya melakukan komunikasi video pada 8 April. Pemerintah Cina berusaha memperkuat hubungan secara global untuk melawan rezim tarif Trump, termasuk menawarkan akses langka kepada Eropa untuk bertemu para pembuat kebijakan senior. Beijing juga berjanji akan meningkatkan lingkungan bisnis bagi perusahaan-perusahaan asing. Terlepas dari upaya tersebut, para pejabat perdagangan Eropa terbilang skeptis dengan umbar janji ala pemerintah Cina. Terlebih di tengah himpitan perang dagang dan perbedaan pandangan terkait sejumlah isu global.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis Iran bakal melunak untuk mengakhiri pengayaan uranium. Trump pun memberi sinyal akan ada pengumuman penting dalam 2 hari ke depan. Sementara Iran justru menegaskan pihaknya tidak takut dengan ancaman sanksi berat Amerika Serikat. Dan kontras dengan nasib Iran, Trump malah menandatangani perintah eksekutif meningkatkan energi nuklir Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis Iran bakal melunak terkait negosiasi nuklir. Trump mengklaim tuntutannya agar Teheran mengakhiri semua pengayaan uranium mendekati kemajuan. Trump pun memberi sinyal akan ada pengumuman penting dalam 2 hari ke depan. Very soon, the Iran talks. I can't tell you what's going to happen tomorrow. I can tell you the Iran talks have been going very well. And you said you're unhappy. I'd love that to happen. Because I'd love to see no bombs dropped and a lot of people dead. Dalam negosiasi putaran kelima di Roma, kedua negara kembali mengangkat isu krusial, yakni mengekang program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sejumlah sanksi ekonomi yang telah dijatuhkan Amerika Serikat. Sejak kembali ke puncak pimpinan, Trump kembali memberi tekanan maksimum terhadap Iran. Trump mewanti-wanti Iran dengan agresi militer jika diplomasi gagal. Iran menegaskan pihaknya tidak takut dengan ancaman sanksi berat Amerika Serikat. Hal ini menyusul negosiasi pengembangan nuklir Iran yang belum menemukan titik terang. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran akan mampu bertahan meskipun negosiasi gagal menghasilkan kesepakatan. Pembicaraan nuklir terbaru Amerika Serikat dan Iran berakhir dengan kemajuan terbatas. Sumber diplomatik skeptis karena banyak poin krusial menjadi ganjalan, terutama menyangkut tingkat pengayaan uranium Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut isu-isu utama terlalu rumit untuk diselesaikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Meski terbuka untuk kompromi pada program nuklirnya, tetapi bagi Iran pengayaan uranium tidak dapat dinegosiasikan. Menurut Iran, haknya atas energi nuklir harus dilindungi. Kontras dengan nasib Iran, Trump justru menandatangani perintah eksekutif meningkatkan energi nuklir Amerika Serikat. Ini menjadi ambisi Trump untuk membangun kembali Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam energi nuklir. All inclusive, we're signing tremendous executive orders today that really will make us the real power in this industry, which is a big industry. Trump ingin mempercepat pembangunan reaktor baru serta meningkatkan penambangan domestik dan pengayaan uranium, fokus utamanya pada pengembangan reaktor yang lebih kecil, seperti yang dibutuhkan perusahaan teknologi dan kecerdasan buatan. Perintah itu sekaligus merombak pengawas nuklir Amerika Serikat guna mempercepat keputusan pengembangan reaktor baru dalam waktu 18 bulan. Trump pun membantah percepatan proses regulasi dapat membahayakan keselamatan nuklir. And we're going to do a lot of the small ones and we're going to do some of the big ones, but yeah, very safe and clean. Faktanya, Amerika Serikat mengimpor sebagian besar uranium yang dibutuhkan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir. Impor Amerika Serikat sebagian besar dari Kanada, Australia, Rusia, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Namun pada 2024 Amerika Serikat melarang impor uranium dari Rusia imbas invasi Moskow ke Ukraina. Tenaga nuklir telah mengalami kebangkitan dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara mencari alternatif energi bebas karbon dan menghadapi kenaikan harga yang dipicu perang di Ukraina. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM meluncurkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL PT PLN periode 2025 hingga 2034. Pemerintah targetkan pembangunan 0,5 gigawatt pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN sampai 2034. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia baru bisa beroperasi pada 2032. Sejumlah regulasi pun telah disiapkan untuk mendukung pembangunan fasilitas nuklir pertama di Indonesia. Proses pembangunan fisik ditargetkan mulai berjalan pada 2027. Proyek awal akan dimulai dengan pembangkit berkapasitas rendah, yakni di bawah 300 megawatt. PLTN yang akan dibangun itu nantinya berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
dengan masing-masing berkapasitas hingga 250 megawatt. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil menguat hingga menembus level 7.000 pada Mei 2025. Sepanjang Mei 2025 berjalan ini, IHSG sudah menguat 6,61%. Sepanjang Mei ini sentimen meredanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina menopang pergerakan IHSG. IHSG juga masih ditopang dengan sentimen April lalu yang mana adanya kekhawatiran tentang kenaikan utang Amerika Serikat. Pada Mei ini penguatan IHSG terbatas dan rawan berbalik arah. Tren penguatan IHSG beberapa hari terakhir juga cenderung mengalami penurunan volume transaksi. Meski demikian, investor asing sudah mulai kembali ke pasar saham dalam sebulan terakhir. Asing masih net sell sebesar 46,7 triliun rupiah. Mayora mulai uji coba distribusi produk di Amerika Serikat. Kemudian PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk siap bagikan dividen tunai untuk periode tahun buku 2024. Dan yang terakhir, PT Soho Global Health Tbk memutuskan bagikan dividen tunai sebesar 300,79 miliar rupiah. Informasi selengkapnya telah kami rangkumkan dalam sekilas emiten. PT Mayora Indah Tbk yang berkode emiten MYOR mulai melangkah lebih jauh dalam penetrasi pasar ekspor. Mereka menjalin transaksi afiliasi bersama entitas terasosiasi di Amerika Serikat. MYOR melaporkan adanya transaksi penjualan produk kepada Mayora USA Incorporation, perusahaan yang berada dalam pengendalian pemegang saham utama untuk mendukung uji coba distribusi dan pemasaran di pasar Amerika Serikat. Adapun nilai transaksi yang dicatat dalam periode pelaporan mencapai 59.343 dolar Amerika atau setara dengan 974 juta rupiah. Meski nominalnya belum signifikan terhadap total pendapatan konsolidasi MYOR, namun manajemen menekankan kerjasama ini bersifat strategis dan membuka jalan untuk perluasan distribusi ke wilayah Amerika Utara. PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk yang berkode emiten HMSP akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024. Pemegang saham HMSP akan menerima dividen tunai Rp56,2 per saham dengan total dividen mencapai Rp6,53 triliun. PT Soho Global Health Tbk yang berkode emiten Soho memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp300,79 miliar. Dividen tunai yang akan dibagikan setara dengan 65% total laba bersih Soho tahun lalu. Dengan demikian, setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp23,7. Pemerintah akhirnya meresmikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PLN 2025 hingga 2034. Arah transisi energi terlihat makin hijau, yakni kurang lebih 42,6 gigawatt pembangkit energi baru dan terbarukan dan 10,3 gigawatt penyimpanan daya dijanjikan akan dibangun. Portal kabarbursa.com menyoroti informasi tersebut. Lantas seperti apa ulasannya? Langsung saja kita tanyakan pada asisten redaktur Muhammad Alpin Pulungan. Halo, selamat sore Alpin. Ya, halo Alpin, apakah suara saya terdengar? Suaranya kedengeran. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan Alpin. Ini seperti apa strategi untuk mewujudkan transisi energi ini? Ya, makasih Maria. Kalau bicara strategi, kuncinya ini bukan cuma di target angka-angka yang dibuat oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian ESDM, tapi bagaimana mengubah rencana RUPTL itu menjadi pembangkit yang benar-benar menyala. Jadi rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL kali ini, atau yang rentang waktunya itu 2025 sampai 2034, memang mencantumkan targetnya itu mencapai 42,6 gigawatt energi terbarukan. Dan kemudian untuk storage-nya atau penyimpanannya itu mencapai 10,3 gigawatt. Ini yang terbesar, bahkan yang paling hijau sepanjang sejarah PLN. Tapi strategi untuk mewujudkannya itu butuh lebih dari sekedar angka, Mar.
perlu penyelarasan regulasi, misalnya soal tarif yang membuat proyek-proyek EBT ini lebih bankable gitu ya, atau layak dibiayai oleh bank maupun juga dibiayai oleh investor. Lalu lelang pembangkit juga harus transparan dan terjadwal, bukan bukan dibuka mendadak atau ditunda-tunda begitu ya. PLN juga perlu dukungan keuangan nih agar bisa masuk sebagai off-taker yang kredibel. Jangan lupa lah kalau mau baca lebih lengkap laporannya ini biar tidak spoiler gitu ya. Silakan kunjungi portal kabarbursa.com. Itu Maria. Alvin, ini apa saja yang menjadi tantangan utama dalam transisi energi ini? Bagaimana redaksi Kabar Bursa melihat hal ini? Ini apa namanya sering luput dibahas juga ya. Tantangan terbesar itu justru ada di eksekusinya. Berdasarkan data ISR itu ya, salah satu lembaga think tank yang fokus pada energi terbarukan dari RUPTL sebelumnya yang menargetkan 10 gigawatt pembangkit COD sampai 2025, realisasinya per semester 2025 2025 itu ya itu baru 1,6 gigawatt. Artinya masih jauh banget. Penyebabnya itu proses yang proses lelang yang sangat lambat menurut DSR, kemudian negosiasi power purchase agreement yang bertele-tele gitu ya. Dan PLN ini masih kesulitan tuh mendapatkan pasokan gas. Nah, di sisi lain RUPTL ini juga masih menyisakan PLTU yang beroperasi lewat 2030 yang sebenarnya ini agak bertolak belakang gitu dengan komitmen net zero emission kita di 2060. Lagi pula gitu kan di RUU EBT kita yang sekarang lagi digodok di DPR di Komisi 12 DPR RI di pasal 4 atau pasal 6 gitu ya kalau tidak salah itu juga masih membolehkan PLTU atau batu bara menjadi pembangkit listrik Indonesia. Jadi sebenarnya RUU EBT ini tidak hijau-hijau banget gitu. Yang mana RUU EBT ini juga menjadi landasannya PLN gitu ya ke depan untuk menghijaukan listrik Indonesia. Jadi sembari menggeber energi terbarukan, tapi pemerintah melalui regulasinya juga menyediakan karpet merah untuk batu bara. Ya kalau ISR dan pengamat ekonomi sepakat ini sebenarnya ada lobby-lobby lah gitu, lobby-lobby dari para pengusaha atau industri apa namanya industri batu bara untuk tetap diakomodasi. Ya sebenarnya yang menjadi atau yang bergelut di energi terbarukan itu nggak jauh-jauh dari batu bara juga. Dia bergerak di energi kotor, tapi dia juga bergerak di energi terbarukan. Nah, bagaimana caranya agar dua-duanya tidak dirugikan? Maka mereka bermain di pasal itu. Seperti itu, Maria. Kalau mau lebih lengkapnya, silakan dikunjungi di portal kabarbursa.com. Ya, baik Alvin. Selain informasi tadi, apa saja yang menjadi top pencarian pembaca di portal Kabar Bursa untuk sepanjang hari ini, Alvin? Ya, ada 3 topik utama yang paling dicari pembaca hari ini, Maria. Pertama itu soal anjloknya produksi minyak nasional atau lifting migas. Menteri Bahlil bahkan curiga ini adalah by design gitu ya, karena produksi terus menurun. Sementara konsumsinya terus menaik. Tapi di sisi lain batu bara kita masih jadi primadona ekspor, misalnya ke Cina dan ke India gitu. Nah, yang kedua, ini ada strategi baru koperasi lewat program Kopdes Merah Putih. Ada ribuan koperasi desa yang baru dibentuk dalam tempo singkat dan pemerintah itu mengklaim ini bukan koperasi biasa, tapi koperasi dengan semangat konstitusi bahasanya itu. Yang ketiga itu ada berita saham properti yang under value, meski suku bunga Bank Indonesia beberapa hari yang lalu itu baru turun ya sampai ke 5,50%. Jadi ada beberapa emiten yang bergerak di bidang properti itu menunjukkan harga yang lebih murah atau istilah itu under value. Pertama itu ada CTRA, kemudian ada SMRA dan Demas. Nah ini tapi sebenarnya mereka belum naik signifikan ya itu secara harga sahamnya itu. Tapi secara valuasi posisi mereka itu menarik banget untuk investor jangka menengah. Apalagi seperti investor kawakan Lokengong itu kan sangat menyukai harga-harga saham yang secara valuasi itu murah gitu ya. EBV-nya tidak mencapai 1 atau maksimal 1. Nah, bagi teman-teman yang mau membaca lebih lanjut, lebih dalam itu silakan kunjungi portal kabarbursa.com. Demikian Maria.
Ya, baik. Terima kasih Alpin untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Konferensi tingkat tinggi ke-46 ASEAN menguji soliditas negara anggota di tengah tekanan tarif Trump. Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat kerjasama ekonomi. Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara siap bersatu hadapi tekanan tarif Trump. Konferensi tingkat tinggi ke-46 ASEAN menguji soliditas negara anggota di tengah ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi. Salah satu poin krusial yang diangkat adalah dampak serangan tarif Trump. Presiden Prabowo Subianto hadir didampingi jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran Prabowo mencerminkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat kerjasama ekonomi, investasi dan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia yang merupakan bagian vital dari skema BIMP EAGA. BIMP EAGA adalah inisiatif subregional yang dibentuk pada 1994 untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan meliputi bagian timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan seluruh Filipina Selatan. ASEAN dapat menargetkan perdagangan bebas tarif 100% untuk meningkatkan upaya integrasi. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, pada hari pertama KTT ASEAN ke-46. Di situasi global yang kian menantang, blok regional ini harus mampu memperkuat kolaborasi dengan mitra eksternal. Wong menekankan ASEAN perlu mengatasi hambatan non-tarif seperti regulasi impor dan prosedur bea cukai yang kompleks. Untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan investasi yang lebih menarik dan kompetitif, blok regional harus memastikan kesepakatan dilaksanakan secara tepat waktu. Wong juga menyerukan ASEAN mesti meningkatkan integrasi baru di bidang ekonomi digital dan pembentukan jaringan listrik regional. Negara-negara Asia Tenggara siap bersatu hadapi tekanan tarif Trump. Hal ini ditegaskan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat membuka KTT tahunan ASEAN. Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Malaysia mengusulkan seluruh negara anggota mengadakan pertemuan langsung sebagai satu blok dengan Presiden Trump. Tujuannya membahas kebijakan tarif Washington yang dinilai merugikan perekonomian kawasan. ASEAN telah membentuk gugus tugas khusus untuk menghimpun tanggapan kolektif terhadap tarif Amerika Serikat, sembari negosiasi bilateral tetap berjalan. Strategi ganda ini diharapkan memperkuat posisi ASEAN dalam diplomasi dagang. Dalam waktu dekat, ASEAN juga akan mengadakan pertemuan tripartit perdana dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang dan Dewan Kerjasama Teluk yang beranggotakan negara-negara seperti Arab Saudi, UAE, dan Qatar. Badai serangan Rusia terhadap Ukraina menyulut emosi Trump. Bahkan Presiden Amerika Serikat itu menyebut Putin sudah hilang akal. Sejak Sabtu, Rusia telah menghantam Ukraina dengan serangan drone dan rudal terbesar sepanjang perang ini. Sedikitnya 13 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan itu. Trump, bahkan Presiden Amerika Serikat itu menyebut Putin sudah gila. Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengecam serangan tersebut yang justru akan berujung pada kehancuran Rusia. Minggu malam, Rusia menggempur Ukraina habis-habisan dengan melepaskan pesawat tak berawak dan rudal di kota-kota Ukraina. Saat akan lepas landas di Bandara Morristown, New Jersey, Trump kembali menumpahkan kekesalan terhadap Putin yang menentang upaya gencatan senjata guna mengakhiri perang 3 tahun. Trump pun mempertimbangkan sanksi lebih besar terhadap Rusia seiring melonjaknya eskalasi kekerasan. I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. Di sisi lain, Trump juga mengkritik pedas Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang lebih sering jadi sasaran kemarahannya. Trump menilai komentar Zelensky justru hanya memperkeruh keadaan. Rusia menghantam Ukraina dengan serangan massal drone dan rudal terbesar sepanjang perang ini. Sejak Sabtu, Rusia telah melepaskan 355 drone dan 9 rudal jelajah di puluhan kota Ukraina, termasuk ibu kota Kiev. Sedikitnya 13 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan itu.
Menanggapi seruan Trump, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov justru santai dan menyebut reaksi Trump sebagai emosi berlebihan. Kremlin pun mengapresiasi Trump atas upayanya untuk mengakhiri perang. Sebelumnya, Ukraina telah menyetujui gencatan senjata 30 hari tanpa syarat yang diusulkan Amerika Serikat, tetapi Putin menolaknya. Presiden Trump kerap terapkan standar ganda terhadap perang Rusia dan Israel. Selaku pendukung utama Israel, Amerika seakan memberi lampu hijau atas kekerasan di Gaza, meski pada akhirnya menyerukan gencatan senjata. Beberapa hari lalu, Eropa telah mengakui Israel melakukan genosida di Gaza. Majelis Parlemen Dewan Eropa mengkonfirmasi serangan tersebut sebagai pembantaian etnis besar-besaran. Juru bicara Majelis Parlemen Dewan Eropa, Zaskia Cloty, mendesak Israel mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza. Cloty menekankan ini adalah tragedi besar yang secara sengaja dibiarkan terjadi di depan mata. Cloty juga meminta masyarakat internasional untuk melakukan segala upaya menyuarakan kebenaran dan menghormati hukum internasional atas genosida. Sejak 2023, genosida Israel telah membunuh lebih dari 60.000 warga Palestina dan melukai 122.797 orang. Dan sahabat, sajian tadi menjadi penutup kabar bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri, sampai jumpa.